Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Berjumpa kembali di Selamat Haryanto Channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini, Selamat Haryanto Channel akan membahas rahmat Islam bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Untuk itu, dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini. Peradaban Islam di dunia. Muhammad Isa Ansori, peneliti PSPI Solo, berpendapat bahwa awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kegiatan intelektual di Baghdad dan di Cordova. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, ia mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah di kota tersebut. Pendirian sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan Arab, mengambil tempat sendiri terutama dengan pelajaran asli, ilmu pengetahuan, dan filosofi Yunani. Karya-karya seperti Plato, Aristoteles, dan para komentator seperti Alexander Epimenides, John Philoponus, dan lain-lain. Pada masa itu banyak karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan itu banyak dibantu oleh orang-orang Kristen, Majusi, dan Sabi'ah. Di antara nama para penerjemah yang terkenal adalah George Ibnu Bakhtishu 771 Masehi, Bakhtishu Ibnu George 801 Masehi, Gibril Yahya bin Masawi tahun 777 sampai 857 Masehi, Husain bin Ishaq tahun 873 Masehi, dan lain-lain sebagainya. Sementara di Cordova, aktivitas ilmiah mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman II tahun 822 sampai 852 Masehi. Ia mendirikan universitas, memperluas dan memperindah masjid. Cordova kemudian menjadi sangat maju dan tampil sebagai pusat peradaban yang menyinari Eropa. Pada waktu itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan kegelapan abad pertengahan. Dr. Muhammad Sayyid Al-Wakil menukil perkataan seorang penulis Amerika yang menggambarkan keadaan Eropa pada masa itu. Jika matahari telah terbenam, seluruh kota besar Eropa terlihat gelap gulita. Di sisi lain, Cordova terang benderang menyinari lampu-lampu umum. Eropa sangat kumuh, sementara di kota Cordova telah dibangun 1000 WC umum. Eropa sangat kotor, sementara penduduk Cordova hidup dengan kebersihan. Eropa tenggelam dalam lumpur, sementara jalan-jalan Cordova telah mulus. Atap istana-istana Eropa sudah pada bocor, sementara istana-istananya di Cordova dihiasi dengan perhiasan yang mewah. Para tokoh Eropa tidak bisa menulis namanya sendiri, sementara anak-anak di kota Cordova sudah mulai masuk sekolah dan dapat membaca serta menulis. Perkembangan Islam di benua Asia. Yang pertama adalah Islam di India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti perkembangannya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Sabak Takin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwah, wilayah Afghanistan, di bawah pimpinan Sabak Takin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Kerajaan Ghazni. Kerajaan Ghazni didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain tahun 555 Hijriah atau 1186 Masehi di Firozkoh, lereng gunung Afghanistan.
Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Husain al-Ghazi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak Muslim. Yang ketiga, Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami' dan menara yang tinggi dengan nama Kutub Manar sekarang menjadi objek wisata yang paling digemari di kota Delhi. Yang keempat, Kerajaan Keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan Kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taglak dari Turki Utsmani. Yang kelima, Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya masa Mongol. Di antara rajanya ialah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Setelah kerajaan Taglak berdiri, kemudian mendirikan kerajaan Mongol Islam di India dengan rajanya antara lain Babur, Humayun, Akbar Agung, Jihangir, dan Shah Jihan yang mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Shah Jihan, yang mana beliau membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan yang paling dicintainya. Pembangunan Taj Mahal menelan waktu selama 22 tahun dengan tenaga 20.000 orang. Islam di Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India pada abad ke-13 sampai dengan 15 Masehi. Agama Islam berkembang dengan pesat di India dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Arti penting negara ini adalah dalam sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan dua hal berikut ini. Yang pertama, perjuangan politiknya yang berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan ini bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Yang kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim yang berkaliber internasional. Yang berikutnya, Islam di Afghanistan. Islam di Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul. Dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negara Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% mayoritas beragama Islam. Ulama-ulama terkenal yang lahir di Afghanistan antara lain adalah Ibnu Hibban al-Basti, ulama hadis dan fikih. Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, penulis buku sejarah abad ke-14. Dan sebagai penggerak pan-Islamisme abad ke-19 di Afghanistan bersama Said Jamaluddin al-Afghani. Yang berikutnya adalah Islam di Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut dengan jalur sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Yang kelima adalah Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan sama sekali baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduknya, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam ada kurang lebih 80 masjid yang ada di negara Singapura. Pada tanggal 1 Juli tahun 1968 dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Islam di Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand. Sehingga mereka menyebarkan agama Islam
di negara Thailand. Yang berikutnya adalah Islam di Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Fox tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk ke Pulau Mindanao, Filipina adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Yang berikutnya, Islam di Malaysia atau di Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan menyiarkan Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah, yaitu antara tahun 1414 sampai dengan 1477 Masehi. Sultan suka menyambung tali persaudaraan atau tali silaturahmi dengan kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Syam, Majapahit, dan kerajaan Tiongkok. Yang terakhir adalah Islam di Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara tersebut. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya, yaitu Darussalam atau negeri yang damai. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.